Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan taniku. Bagaimana kabarnya dulurku? Semoga kabarnya dulurku sekali lagi selalu walafiat, panjang umur, penuh dengan berkah. Yang mau panen harganya sangat bagus sekali dulurku. Nah, ini adalah perkembangan buah merah saya usia 12 hari setelah tanam. Waktunya saya spray untuk nutrisi dulur. Nah, kita lihat perkembangan buah merah saya lagi di tengah ya. Nah, pertumbuhannya cukup bagus, takaran pupuknya bagus, kondisi tanahnya juga bagus, dan benihnya juga luar biasa. Nah, saya sedikit menjawab pertanyaan dulurku, apakah penyemprotan pertama Sipermetrin membuat pucuk kuning, daun hijau? Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah terjawab. Sudah, jawabannya adalah tidak membuat kuning daun bawang merah dulur. Kenapa? Karena golongan 3A, golongan piretrain dan piretrin itu adalah golongan yang paling rendah dalam penyemprotan awal di bawang merah yang dianjurkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Pertanian. Nah, sehingga ya dulu saya pernah menyampaikan bahwa dulu saya tanam bawang merah itu awalnya ya belajar meniru ke orang lain lur. Tapi berhubung saya terus menggali informasi dan menggali kemampuan, saya meracik sendiri dan kemampuan saya sendiri dalam penanaman bawang merah, dan saya sekali lagi tidak meniru dari senior sini yang masih menggunakan obat-obat yang bagus lur. Saya 13 kali tanam ini, untuk yang 4 kali tanam ini 4 kali tanam berarti sudah yang ke 8, jadi ke 9 sampai yang sekarang itu saya sudah meracik sendiri dari beberapa materi yang sudah saya tetapkan atau saya mantapkan dulu. Sehingga di awal tanam saya selalu memakai di usia 20 hari ke bawah ataupun maksimal 25 hari saya masih memakai Sipermetrin untuk menghalau bawang merah saya yang masih terserang taper ataupun grandong yang ada di lahan saya. Nah, cuman kita lihat dulu apakah hijau, apakah kuning. Nah, kita lihat, kita berbesar. Loh, tidak ada masalah dulu. Dosisnya 30 mili. 30 mili, tidak ada masalah, hijau. Jadi kesimpulannya apa dulur? Kesimpulannya adalah ya mohon maaf dulur, mohon maaf sekali lagi untuk petani yang kurang mengerti tentang masalah pestisida. Ya mungkin alangkah baiknya sudah waktunya nanti saya akan paparkan materi-materi yang sudah saya ketahui dan sudah saya buktikan bahwa ini perlu di-share ke rekan tani, bahwa untuk yang telur kaper ataupun larva kecil itu masih bisa diatasi dengan Sipermetrin ataupun yang lainnya. Nah, ini dari saya lur. Nah, saya memakai 2 bahan aktif, piretrain dan piretrin untuk umur di bawah 25 hari setelah tanam. Jadi saya pakai 2, yang satu mau saya pakai besok karena saya rolling 3 hari sekali baru saya spray. Tidak ada masalah lur. Ulatnya memang banyak lur, banyak, tapi cara mengatasinya sekali lagi biarkan kalau ulat itu kalau sudah kita spray lur ya. Contohnya kita spray nozzle kita di sini. Nah, jres kita spray, lalu ulat telurnya di sini lur, nggak kena. Nah, dari tanaman begitu banyaknya, apakah kita bisa memantau langsung telur kaper? Kan langsung kita ratakan lur, langsung kita ratakan selup. Cuman yang saya dasari adalah saya di bawah umur 25 sebelum serangan itu saya buat daun ini menjadi racun. Loh, karena tanaman ini lur yang sudah saya pelajari,
tanaman bawang merah ini mempunyai daya pertahanan sendiri. Yang penting daunnya masih mupus, itu bawang merah kita masih sehat. Jadi sekali lagi kita membuat daun ini menjadi racun. Caranya gimana? Kita pakai kandungan yang dianjurkan, itu golongan piretrain dan sipermetrin contohnya. Cuman kalau kita sudah pakai tentaniliprol ataupun indosacrap atau clofenopir, propenopos ataupun yang lainnya, itu ya boleh, tapi biasanya untuk kandungan yang lebih atasnya dari piretrain itu biasanya akan terbakar, sehingga dosis yang diberikan oleh sipermetrin itu biasanya aplikasi tertinggi adalah 3 mili. Berarti 3 mili kali 15 adalah 45 mili. Saya pernah ngasih 60 mili, tidak ada masalah lur, tidak ada masalah, karena saya tidak campur ke powdernya, tidak saya campur. Saya juga nggak saya campur tentang insek yang lainnya. Nah, itu adalah hasil dari review penyemprotan saya di umur, kalau nggak salah 10 hari lur, itu 10 hari setelah tanam. Nah, yang ke-12 ini saya baru masukkan nutrisi kalium sama fosfat sama ambition. Nah, tuh. Ini nah, ini ambition, MAP sama kalium. Nah, sebelum saya akhiri dari video ini adalah apa sih gunanya ambition sekali lagi. Nah, sekali lagi ini adalah menghidupkan, membangkitkan fungsi dari tanaman kita selama kita tanam. Terkadang akar juga belum sehat ataupun akar pokoknya belum pas lah. Nah, itu terkadang tanaman kita itu mengalami namanya stres, tumbuhnya kerdil, kurang bagus. Nah, dengan ambition ini saya juga sudah berbicara dengan pihak buyernya, pihak salesman-nya. Nah, itu memang produk ini memang bisa membangkitkan pertumbuhan tanaman kita yang semula yang lagi sakit, yang lagi kurang bagus, itu bisa menambah dayanya, cara kerjanya. Berarti sarafnya atau fungsi-fungsi dari tanaman itu bisa lebih maksimal kembali, sehingga tanaman itu akan mengalami kemajuan ataupun kesehatan di hari-hari berikutnya. Lalu nutrisi untuk kali ini saya nggak memakai obat daun itu seperti kayak gandasil daun ataupun NPK yang bersifat daunnya tinggi, N-nya tinggi. Saya nggak pakai itu, saya hanya pakai 2 unsur. Yang pertama Merovemap, itu untuk nitrogen sama fosfat. Gunakan nanti umur 20 ke atas, nanti bonggolnya batang sini akan membesar lur, karena kita sudah memberikan cadangan nutrisi fosfat di awal-awal vegetatif. Sehingga saya menyampaikan ke rekan tani, kok bisa pokoknya besar Pak, kok bisa tegak ya, karena di masa vegetatif tanaman ini sudah saya berikan cadangan nutrisi di saat dia membutuhkan. Kita kan nggak tahu lur, kita hanya menyepray di saat 3 hari sekali tak spray. Nah, kita kan nggak tahu lur. Nah, ini tadi dengan dosis yang ditakarkan, nah ini kan 4 sendok 4 gram 4 sendok, langsung saya kasih tadi 5 sendok untuk 4 hari, maksimal 5 hari setelah tanam. Lalu Merokesopnya saya sekali lagi untuk kaliumnya digunakan untuk penegak batangnya ini, biar daunnya biar kaku lur. Kalau daun seperti ini ya masih kaku, cuman umur 25 ke atas nanti kuaku, nggak letoy lur. Nah, ini kan tanaman saya udah kuaku nih lur, nggak letoy. Nanti siang pun kalau tanahnya kering nggak letoy, karena ya air di saya juga cukup, daun juga kaliumnya juga cukup di awal pupuk pertama, sehingga tanam saya tegak. Yang kedua berikutnya ini adalah sulfur, gunanya untuk menekan atau peningkatan kesuburan dalam akar, sehingga pada dasarnya sudah saya kasih fosfat di KSP di pupuk dasar. Yang kedua yang spraynya saya kasih sulfur. Ini adalah kombinasi yang bagus dari Merokesop ini, kalium sama sulfur. Nah, ini nutrisi yang masuk di usia 12 hari setelah tanam. Ini tanaman saya. Nah, tanaman saya mantap lur, tanaman saya mas. Mantap lur, tanaman saya.
loh. Nah, terima kasih lor ya yang sudah menyimak. Terima kasih yang sudah menyampaikan komentar-komentar yang positif di akun saya, di Facebook saya ataupun di YouTube saya. Terima kasih sekali. Kita mulai untuk raciannya. Yang pertama untuk racian dari Ambithion. Untuk takarannya saya kasih 50 ml untuk takaran 15 liter air atau 1 tangki. Nah, ini adalah dosis yang awal atau yang ideal untuk 50 ml per tangki. Dan untuk Merauke Shop sama Merauke mapnya untuk fosfat sama kaliumnya itu saya kasih masing-masing 5 sendok takaran, sehingga untuk 1 tangki atau 1 ember langsung bisa saya mix dengan nutrisi kalium sama fosfat, sehingga untuk kali ini saya hanya memakai 2 produk tersebut, tidak memakai obat daun. Nah dulur, apa sih gejala kekurangan dari unsur fosfat? Yang saya ketahui biasanya kalau daun kita itu menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Biasanya daun dari bawang merah kalau lebih tua itu biasanya kalau saya pribadi itu kekurangan unsur fosfat. Dan terkadang kalau lapisan daun itu kalau siang hari itu tampak layu, itu juga kekurangan dari unsur fosfat, sehingga untuk memperbaiki masalah tersebut itu kita berikan dari awal untuk nutrisi fosfat sama kalium. Dan kaliumnya biasanya seperti daun-daun yang keriting atau mengkerut, itu biasanya gejala-gejala dari kekurangan unsur kalium. Dan kalau saya pribadi, kalium ini dapat berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, sehingga tanaman kita lebih kuat, daun lebih kokoh, dan tidak begitu terkena penyakit ataupun tidak mudah terkena penyakit. Sehingga dari pengetahuan ini, unsur fosfat sama kalium dan kalsium nanti yang akan menyusul, usahakan di masa vegetatif itu diusahakan sudah mulai dicicil. Jangan fungisida ataupun insektisidanya yang dicicil, tapi kalau saya pribadi unsur dari premier ataupun fosfat sama kalium itu diusahakan dicicil di masa vegetatif. Kita berikan di daun cadangan biar nanti saat dibutuhkan dia bisa langsung menyerap, karena kalau pupuk dari Merauke ini biasanya akan terlihat di 2-3 hari kemudian dulur. Nah, itu adalah wawasan dari saya untuk nutrisinya. Ya, terkadang kalau saya pribadi untuk insektisida biasanya saya tidak menggabungkan ataupun yang lainnya. Untuk insektisida memang saya sengaja tunggalkan karena saya masih was-was kalau di pencampuran insektisida dengan pupuk daun ini biasanya ada penggumpalan ataupun membuat reaksi dari inseknya itu lebih kurang tidak maksimal, sehingga untuk insektisida tidak saya gabung. Nah dulur, terima kasih yang sudah selalu support video saya. Ya, ini adalah penyampaian saya yang kedua. Yang pertama nutrisi, yang pertama adalah insektisida, yang kedua adalah nutrisi. Nah, nanti berikutnya saya akan memakai bahan aktif yang berbeda lur untuk yang insektisidanya, karena yang kemarin belum saya videokan. Ya, selalu menyimak video saya, akan saya bagikan pengalaman saya, keberhasilan saya ya untuk ikan tani yang dimana masih kesulitan dalam penanaman bawang merah. Ya, terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Kita kembali